Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 4, kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada OSN Fisika, pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Kita lihat pada soal yang pertama. Sebuah massa M1 1 kg diam di atas permukaan kasar dengan koefisien gesek statis atau kinetisnya sama. Sebuah massa lainnya M2 5 kg mendekati M1 dari jarak 8 meter dengan kecepatan V2 5 meter per sekon. Tumbukan terjadi secara lenting sempurna. Koefisien gesek statis dan kinetis antara M2 dengan lantai kita sebut sebagai μs sama dengan 0,1. Inilah ilustrasi gambar ya, dari soal, dari kalimat itu ya, bahwa jarak antara M2 dengan M1 adalah 8 meter. V2 adalah kecepatan M2 untuk menumbuk yang diam pada M1 dengan koefisien gesekan 0,1. Ya. Kita lihat, anggap percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan yang A, kecepatan benda M2 sebelum tumbukan, ya. V0-nya ya. Berapakah V0-nya di sini sebelum tumbukan? Mulai bergerak dengan jarak 8 meter. Tentukan kecepatan masing-masing benda persis setelah tumbukan V1 dan V2. Setelah tumbukan adalah V1 dan V2, maka yang soal ketiga besar, berapa besar μ1 yang ini ya pada M1 agar kedua benda berhenti di tempat yang sama seperti ini ya. V1 sama dengan 0, V2 juga sama dengan 0 setelah tumbukan. Di mana posisi kedua benda berhenti? Hitunglah dari titik posisi tumbukannya yang dari sini terhadap V1 atau V2 sama dengan 0. Kita lihat pembahasannya. Kita bahas bersama-sama. Ini adalah ilustrasi gambar yang tersedia. Kemudian G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. M1 1 kg, V01 yang ini 0 ya. S0-nya sama dengan 8 meter, M2 5 kg, V2 5 meter per sekon, μ2 sama dengan 0,1. Yang A yang ditanyakan adalah V02 yang di sini ya. Mulai dia bergerak ya pada M2, kemudian ya V aksen 2 berapa, V1 aksen berapa. Kita lihat pada soal yang C, μ1 berapa pada waktu di sini. V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Jaraknya berapa pada waktu V1, V2 sama dengan 0. C dan D adalah setelah tumbukan kemudian berhenti di tempat yang sama. Kita lihat berapakah V02. Benda M2 telah menempuh jarak S0 8 meter sebelum menumbuk ke benda kedua M1, maka M2 memenuhi hukum kekekalan energi ya, yaitu usaha yang dilakukan oleh gaya gesek sebanding dengan perubahan energi kinetiknya. Jadi kepentingannya di sini adalah usaha gaya gesekan
harus selalu berbanding dengan perubahan energi kinetiknya. Maka WF atau usaha oleh gesekan sama dengan perubahan EK-nya, ya. Maka mu2 M2G dikalikan dengan S0 itu sama dengan setengah M2V2 kuadrat dikurangi setengah M2M02 dikuadratkan. Dari sini kita bisa mengambil, ya, kalau kita kalikan dengan 2 maka dengan demikian M2 dibagi M2 juga 1, sehingga persamaannya menjadi V02 kuadrat sama dengan V2 kuadrat 2 mu2 G dikalikan dengan S0. Ini dikalikan 2 kemudian dibagi dengan M. Maka V02 sama dengan akar dari V2 kuadrat dikurangi 2 mu G dikalikan dengan S0. Kita masukkan nilainya 5 kuadrat, ya. Yang ini, ya. 5 kuadrat dikurangi 2 dikalikan 0,1 kali 10 dikalikan 8. Ini adalah 1, ya, hasilnya. Maka 2 kali 8 adalah 16. Maka 25 dikurangi 16 ketemunya adalah V02 3 meter per sekon. Jadi benda M2 mulai bergerak dengan kecepatan awal 3 meter per sekon, kemudian menempuh jarak S0 sebesar 8 meter. Ini yang kita inginkan pada soal nomor A. Kita lanjutkan. Pada soal nomor B, V aksen 2 berapa? V1 aksen sama dengan berapa? Ini yang diketahui dalam soal. V01 sama dengan 0 pada benda pertama sebelum ditumbuk. Maka persamaan hukum kekekalan momentum adalah M2 V02 ditambah dengan M1 V01 sama dengan M1, ya, V1 ditambah M2 V2. Karena terjadi tumbukan lenting sempurna, maka dengan demikian, ya, ini memiliki harga 0 sehingga M2 V02 sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2. Ini, ya. Ini adalah persamaan yang kita inginkan, sehingga M2-nya, ya, M2-nya 5 kg dikalikan 3, ya. 5 kg dikalikan 3 adalah 15 sama dengan V1 aksen ditambah 5 V2 aksen, ya. Ini adalah massa yang kedua, maka 5 V aksen 2, ya. Ini persamaan pertama. Kita lihat pada koefisien restitusinya, ya. E sama dengan negatif V aksen 2 dikurangi V aksen 1 dibagi dengan V01 dikurangi V02. Ini V02 adalah 3 meter per sekon. Karena berjalan ke kanan maka ini harus bertanda positif, sehingga, ya, 1 sama dengan negatif V aksen 2 dikurangi V1 aksen 0 dikurangi 3, maka menjadi positif 3. Maka V aksen 1 sama dengan V aksen 2 ditambah 3. Ini positif, maka yang menjadi negatif, ya. Ditukar sisinya, maka menjadi V aksen 1 sama dengan V aksen 2 ditambah 3. Ini sebagai persamaan 2, ya. Kemudian persamaan 2 masuk persamaan 1. Ini persamaan 1. Di sini ada V aksen 1, di sini ada V aksen 1. Maka persamaan 2 ke 1, sehingga ini, ya, 15 sama dengan ini V aksen 2 ditambah 3 ditambah 5 V aksen 2. Ini adalah 6, ya. Dengan ini adalah 6, ya. Maka dengan demikian 15 dikurangi 3 adalah 12. Maka 6 V aksen 2 sama dengan 12. Maka V aksen 2 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, jadi setelah tumbukan benda kedua, kecepatannya adalah 2 meter per sekon. Baru kita lihat pada persamaan 2. Nah, persamaan 2, maka V aksen
1 sama dengan V aksen 2 ditambah dengan 3. V aksen 2 sudah ada, maka V aksen 1 sama dengan 2 ditambah 3, hasilnya 5 meter per sekon. Jadi kecepatan setelah tumbukan pada benda 1 5 meter per sekon, pada benda kedua adalah 2 meter per sekon searah. Maka keinginan soal tadi tercapai apabila nanti berhenti pada kedudukan yang sama. Kan itu. Kita lihat selanjutnya. Yang C, berapakah mu1? Ya. V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0. Berarti setelah tumbukan, benda itu memiliki jarak yang sama. Ya. Maka M1 sama dengan 1 kg, V1 aksen 5 meter per sekon. Ini sudah dicari tadi. V aksen 2 meter per sekon pada 5 kg. Maka di sini ya kita sudah bisa melihat bahwa usaha oleh gaya gesekan sama dengan energi kinetiknya. Seperti pada soal A, maka setengah M1 V1 kuadrat itu sama dengan ya mu2 mu1 M1G dikalikan dengan S. Maka M1 dibagi M1 sehingga mu2 itu sama dengan 0,1. Maka dengan demikian ya mu1 itu sama dengan V aksen 1 kuadrat dibagi 2GS. Ini adalah persamaan yang kita inginkan. Maka mu2 juga sama ya. Kalau kita mengambil benda yang pertama, ini prosesnya, ini hasilnya, ini adalah pada benda kedua V aksen 2 kuadrat dibagi 2GS ya. Tadi sudah dibilang bahwa benda itu memiliki jarak yang sama setelah tumbukan, maka dibandingkan. Kalau dibandingkan berarti 2 mu GS ini dibagi menjadi 1, maka mu1 dibagi dengan mu2 itu sama dengan V aksen 1 kuadrat dibagi V aksen 2 kuadrat. 5 kuadrat dibagi 4 kuadrat kan itu. Ya. Nah, jadi dari sini langsung dikuadratkan 5 kuadrat dibagi 4 kuadrat, maka mu1 sama dengan ini adalah 0,1 pada mu2 dikalikan 5 kuadrat dibagi dengan 4 kuadrat. Ini adalah 25 kan itu. 25 ini adalah dibagi 4 ya. Maka hasilnya adalah 0,625. Jadi koefisien gesekan pada M1 sampai berhenti, inilah koefisien gesekan yang dikatakan dimiliki oleh benda M1 ya. Maka dari sinilah kita bisa menggabungkan dengan persamaan ini, kemudian kita bisa mencari jarak yang ditempuh benda. Maka S-nya berapa? Pada waktu V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Ini setelah tumbukan, ini juga setelah tumbukan. Maka disamakan dengan V1 aksen atau V aksen 2. Ya. V aksen 1 atau V aksen 2. Maka dari persamaan ini kita ingatkan, ya, kita ulangi kembali, mu1 sama dengan V aksen 1 kuadrat dibagi dengan 2 mu GS. Maka S-nya sama dengan V aksen 1 kuadrat dibagi 2 mu1 dikalikan dengan G. 5 kuadrat dibagi 2 kali 0,625 dikalikan 10. Ya, maka ini sama saja 6,25 dikalikan 2, maka 25 dibagi 12,5, maka jarak yang ditempuh oleh benda pertama itu adalah 2 meter. Itu yang kita inginkan ya pada soal nomor D ya. Maka dengan demikian inilah yang kita bicarakan pada pertemuan keempat ya. Semoga kita bisa memahami semua dan selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.